Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang sholat berjamaah. Materi yang pertama yaitu azan. Azan adalah panggilan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Azan juga dikumandangkan ketika angin kencang, bayi yang baru lahir, dan ketika jenazah hendak dimakamkan. Orang yang azan disebut muazin. Berikut ini cara melafazkan azan. Adapun orang yang mendengarkan azan disunahkan menjawab azan sama dengan yang diucapkan oleh muazin. Setelah muazin mengumandangkan azan, baik muazin maupun yang mendengarkan dianjurkan berdoa. Adapun doanya sebagai berikut. Adab dan tata krama muazin diantaranya: yang pertama, bersuci dari hadas dan najis; yang kedua, menghadap ke arah kiblat; yang ketiga, menengok ke kanan pada waktu membaca hayya 'alal shalah dan menengok ke kiri pada waktu membaca hayya 'alal falah; yang keempat, memasukkan jari ke telinga; yang kelima, dengan suara yang keras dan nyaring; yang keenam, dilakukan dengan berdiri; yang ketujuh, ketika sedang mengumandangkan azan tidak boleh berbicara; yang kedelapan, berdoa setelah azan. Adapun keutamaan seorang muazin yaitu: yang pertama, akan dipakaikan pakaian indah pada hari kiamat; yang kedua, diampuni segala dosanya sejauh suara azannya. Materi yang kedua yaitu iqomah. Berikut ini adalah cara membaca lafaz iqamah. Sama halnya dengan menjawab azan, iqamat juga harus dijawab. Materi yang selanjutnya yaitu sholat berjamaah. Secara bahasa, sholat berjamaah berasal dari kata jamaah yang artinya kumpul. Jadi, sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan bersama-sama sekurang-kurangnya 2 orang. Dan secara istilah adalah sholat berjamaah artinya sholat yang dikerjakan bersama-sama oleh 2 orang ataupun lebih, yang terdiri dari 1 imam dan lainnya sebagai makmum. Kemudian syarat menjadi imam diantaranya: yang pertama, mengetahui ajaran Islam; yang kedua, memiliki hafalan Al-Quran yang banyak; yang ketiga, memiliki kemampuan yang fasih dalam membaca Al-Quran; yang keempat, sudah dewasa atau baligh; yang kelima, memiliki daya ingat dan suara yang bagus; yang keenam, diutamakan yang paling tua usianya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika membahas imam. Di antaranya, yang pertama, imam harus laki-laki; imam perempuan hanya untuk makmum perempuan; yang kedua, imam harus berdiri di depan makmum; yang ketiga, imam memperhatikan keadaan makmum; yang keempat, imam mengingatkan makmum untuk meluruskan shaf; yang kelima, bagi imam laki-laki yang lupa akan syarat dan rukun sholat, maka makmum wajib mengingatkan dengan membaca tasbih. Yang keenam, bagi imam perempuan yang lupa akan syarat dan rukun sholat, maka makmum wajib mengingatkan dengan cara menepuk punggung tangan kiri dengan telapak tangan kanan. Yang ketujuh, jika imam salah membaca ayat ataupun bacaan sholat, maka makmum wajib mengingatkan dengan cara meneruskan bacaan yang benar.
Yang kedelapan, jika imam terus saja walaupun makmum telah mengingatkan, maka makmum wajib mengikuti imam. Yang kesembilan, ketika imam batal sholatnya, maka makmum wajib menggantikannya dengan cara melangkah maju ke depan sebanyak 2 langkah dan imam geser ke samping. Kemudian syarat menjadi makmum, di antaranya yang pertama, makmum hendak berniat mengikuti imam. Yang kedua, tidak boleh mendahului imam. Yang ketiga, makmum berdiri di belakang imam. Berikut ini susunan shaf dalam salat. Jika ada 1 makmum, maka makmum berada di samping kanan imam, agak mundur sedikit. Jika hanya ada 2 makmum, maka makmum berada di sebelah kanan dan kiri di belakang imam. Jika membahas tentang makmum, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya yang pertama, jika makmumnya banyak, maka susunan shaf seperti pada umumnya yang dilakukan di masjid. Yang kedua, orang yang sedang bermakmum pada orang lain tidak boleh dijadikan imam. Yang ketiga, makmum masbuk adalah makmum yang ketinggalan rokaat dan harus menggantikan setelah imam mengucapkan salam.